Sahabat-sahabat yang mungkin sedang di puncak gunung, di tepi pantai, di pinggiran sawah, di ruang kerja, atau dimanapun sahabat-sahabat berada, perkenankan saya membahas satu topik. Benarkah Ansor didirikan tahun 1934? Nah, kenapa topik ini saya angkat? Jadi ketika saya membaca buku biografi yang berjudul Sejarah Hidup Wahid Hasyim yang ditulis oleh Abu Bakar, pertama kali diterbitkan tahun 1957. Di buku itu dituliskan sedikit soal polemik antara GPI dan Ansor, dan pernah muncul anggapan polemik ini berupa respon negatif setelah berdirinya kembali GPI Ansor tahun 1949, berupa anggapan yang keliru bahwa dulu ketika GPII didirikan, Ansor adalah organisasi yang meleburkan diri ke dalamnya. Jadi muncul respon negatif terhadap berdiri kembali Ansor. Maka si Abu Bakar ini menulis, tidak mungkin Ansor meleburkan diri ke dalam GPI tahun 45 karena GPI Ansor didirikan tahun 1949. Nah, ini yang membuat saya menarik. Apakah benar Ansor didirikan tahun 1949? Jadi sebagaimana kita tahu, Muktamar NU ke-9 tahun 1934 di Banyuwangi menyetujui berdirinya Ansor Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kepemudaan atau menjadi badan di bawah Nahdlatul Ulama. Nah, sebelumnya ada banyak ikhtiar agar organisasi kepemudaan yang berisi anak-anak muda NU bisa diterima di dalam NU. Sudah ada namanya Pemuda Nahdlatul Ulama yang merupakan kelanjutan dari Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama tahun 1931 yang embrionya berasal dari Subhanul Waton yang berada di bawah Nahdlatul Waton, atau tempat berkumpulnya anak-anak muda yang berasal dari Madrasah Nahdlatul Waton, dan Suban yang merupakan kumpulan anak-anak muda yang berlatar dari Taswirul Afkar. Nah, ini yang membedakan antara NU dengan Ansor. Kalau NU punya 3 embrio, Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Waton, dan Taswirul Afkar. Sementara Ansor hanya berasal dari 2 embrio, yaitu Nahdlatul Waton dan Taswirul Afkar. Jadi menarik ini. Ini kenapa Ansor sejauh ini tidak punya kecocokan dalam berbisnis, itu karena dulu tidak punya embrio Nahdlatul Tujar. Nah, inilah yang menjadi challenge kepengurusan hari ini. Jadi ada semacam tantangan bahwa kita perlu melakukan rekayasa genetika agar ruh atau keinginan untuk melakukan aktivitas ekonomi juga dilakukan oleh institusi Ansor maupun kader-kader Ansor. Nah, yang berikutnya menjadi jelas bahwa benar Ansor didirikan tahun 1934. Nah, kita masuk ke beberapa dekade setelahnya. Jadi jika semula aktivitas Ansor yang didirikan tadi 1934 berjalan normal sebagaimana layaknya organisasi, maka di tahun 42 semuanya menjadi berubah. Maret Jepang mengambil alih secara resmi kekuasaan Belanda di Indonesia. 8 November 1942 lewat Undang-Undang Nomor 2, Jepang melarang, membatasi, mengendalikan seluruh organisasi yang sebelumnya hidup bebas di masa bebas dalam pengertian dia bisa berdiri di masa kolonial Belanda. Hampir semuanya dibubarkan, apalagi organisasi politik dan organisasi kepanduan
yang secara lazim sudah banyak bermunculan. Nah, termasuk dalam hal ini adalah Ansor yang terkena imbasnya. Ada memang kreativitas yang dilakukan oleh para pengurus Ansor di berbagai daerah. Jadi meskipun Jepang melarang, mereka masih tetap melakukan aktivitas sebagai mana biasanya, karena pengawasan pemerintahan militer Jepang ini belum terlalu efektif hingga seluruh pelosok. Bahkan ada yang menyiasati dengan membarengkan aktivitas Ansor, misalnya dalam Banu yang melakukan aktivitas atau latihan baris berbaris diselingi dengan senam Taiso ala Jepang. Lalu ada juga pembelajaran bahasa Jepang. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengelabui aktivitas yang tadi sebetulnya dilarang oleh Jepang. Namun lambat laun upaya ini gagal. Kenapa gagal? Karena pada akhirnya tercium. Jadi kegiatan-kegiatan yang masih terus dilakukan sebagai organisasi maka akan dianggap sebagai gerakan anti Jepang. Karena dulu Jepang sudah membentuk beberapa organisasi. Misalnya untuk level kepemudaan ada Seinendan dan Keibodan. Seinendan ini adalah organisasi yang berisi para pemuda yang dipersiapkan untuk menjadi tentara cadangan Jepang. Sifatnya paramiliter. Lalu kemudian Keibodan juga sama, sifatnya paramiliter, tapi ditujukan untuk membantu kegiatan polisi Jepang. Nah, bagaimana tadi saya maksud di awal, karena seluruh organisasi ini dihentikan kegiatannya atau dibubarkan, maka Ansor juga mengalami suatu apa yang disebut menurut saya adalah sebagai deaktivasi. Tidak lagi ada aktivitas organisasi, pergantian struktur, kemudian penjalanan program kerja, lalu juga kemudian rekrutmen, lalu kemudian juga secara administrasi dia berhenti secara total. Nah, celakanya niat Jepang ini tidak berjalan mulus. Kenapa tidak berjalan mulus? Jepang mengalami banyak kemunduran di berbagai macam front pertempuran. Oleh karenanya tahun 1943 Jepang menginisiasi pembentukan peta. Di tahun 1944 bahkan Jepang meminta para ulama untuk terlibat dalam perjuangan dengan memobilisasi pemudanya agar bisa dikirimkan ke medan perang di luar Indonesia. Nah, inilah yang disiasati secara baik oleh Kiai Wahid Hasyim. Jadi Kiai Wahid Hasyim waktu itu menyetujui, tapi dengan catatan. Kira-kira catatannya begini. Baiklah, pemuda-pemuda Islam ini dilatih paramiliter, tapi tujuannya adalah untuk mempertahankan tanah air yang dia tidak perlu dikirimkan ke garis depan. Kenapa? Karena takut dikhawatirkan menyusahkan tentara reguler. Jadi sejak awal Kiai Wahid Hasyim menyetujui gagasan ini sebetulnya hanya untuk mendompleng bahwa pemuda-pemuda NU ini dipersiapkan dalam rangka perang kemerdekaan. Perang kemerdekaan yang menurut prediksi pada saat itu akan segera berlangsung setelah kekalahan Jepang. Nah, sebagian besar oleh Kiai Wahid Hasyim, kader Ansor atau anggota Ansor ini dimasukkan ke dalam Laskar Hizbullah, meskipun ada juga sebagian kecilnya berada di dalam peta. Sisanya ditangkap Jepang karena tadi melarang banyak aturan yang merepresi organisasi kepemudaan. Yang keempat, dia bisa menjadi orang biasa, dalam artian dia tetap menjalankan profesi sebagaimana sebelumnya, entah menjadi pedagang, entah menjadi guru di madrasah, di pesantren, atau menjadi petani, kira-kira begitu. Berakhirnya kekuasaan Jepang setelah mereka menyerah dari sekutu ini tidak langsung membuat Ansor berdiri kembali. Ansor tetap tidak ada. Kenapa demikian? Karena sekutu setelah menyerahnya Jepang langsung melakukan penetrasi secara masif di berbagai wilayah teritorial Indonesia. Jadi fokus pemuda NU pada saat itu adalah
berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui laskar-laskar yang sudah dibentuk. Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Sementara PETA secara otomatis sudah bubar. Jadi alumni-alumni Ansor yang dulu berada di PETA, mereka secara otomatis masuk ke dalam Laskar Hizbullah, atau dia yang dulu pernah ditangkap kemudian dibebaskan karena Jepang sudah selesai, masuk ke dalam Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Keamanan Rakyat. Nah, dari sinilah kemudian alumni atau ex Ansor ini menjadi garda terdepan dalam upaya mempertahankan Republik Indonesia. Nah, perang melawan sekutu ini juga tidak berlangsung lama. Berakhir dengan disahkannya atau ditandatanganinya perjanjian dalam Konferensi Meja Bundar tahun 49 di Den Haag, Belanda. Tapi sebelum itu, melalui perintah Bung Karno 1947 dibentuklah apa yang disebut Tentara Nasional Indonesia. Nah, jadi Tentara Nasional Indonesia ini komposisinya adalah terdiri dari Tentara Republik Indonesia, lalu yang kedua adalah Laskar-Laskar Rakyat. Jadi banyak juga kemudian mereka yang dulu menjadi anggota Laskar Hizbullah beralih menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sisanya dia tidak masuk ke Tentara Nasional Indonesia dan juga tidak lagi aktif di Laskar Hizbullah. Kenapa? Karena Laskar-Laskar Rakyat ini secara bertahap memang dibubarkan begitu. Jadi dia proses yang langsung secara bertahap. Nah, kembali terus seperti apa wujud organisasi kepemudaan pasca Jepang? Jadi di tahun 1945 berdiri Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Gerakan Pemuda Islam Indonesia ini adalah organisasi yang didirikan pada bulan Oktober di Jakarta oleh mahasiswa-mahasiswa Sekolah Tinggi Islam dan pemuda-pemuda Islam di Jakarta, kemudian dijadikan rujukan dalam Kongres Umat Islam, atau ada yang menyebutnya sebagai Muktamar Umat Islam Indonesia, ada lagi juga yang menyebutnya sebagai Kongres Mu'alimin Islam Indonesia, karena digelar di gedung Mu'alimin milik PB Muhammadiyah pada tanggal 7-9 November 1945. Nah, di Kongres Umat Islam Indonesia itulah disepakati berdirinya Masyumi yang menjadi aspirasi politiknya umat Islam pada saat itu. Nah, ada sumber yang menyatakan bahwa selain disepakatinya soal Masyumi, juga disepakati bahwa Gerakan Pemuda Islam Indonesia kemudian menjadi satu-satunya wadah bagi organisasi kepemudaan Islam. Saya sendiri memang tidak bisa mencari sumber lainnya kira-kira. Nah, apa betul ada anggota-anggota Ansor yang masuk ke dalam GPI? Nah, menurut satu catatan, mereka yang tidak tertarik dalam atau tidak punya kemampuan dalam kegiatan lapangan atau berada di medan perang masuk ke dalam Laskar Hizbullah, mereka ini masuk ke dalam GPI. Maka bisa kita temui di banyak catatan hubungan GPI dalam awal-awal perang kemerdekaan itu cukup bagus, karena memang juga menjadi tempat perkumpulannya tokoh-tokoh ex-Ansor maupun tokoh-tokoh NU di Yogyakarta pada masa itu. Pasca bubarnya Hizbullah, sebagaimana saya utarakan, sebagian masuk ke TNI atau sebagian beraktivitas lainnya. Salah satunya adalah menjadi tokoh-tokoh di GPI. Nah, ini bisa terlihat dari kedudukan Wahib Wahab, putranya Mbah Wahab Hasbullah, yang menjadi ketua di GPI di Surabaya. Lalu kemudian ada Ahmad Siddiq yang menjadi ketua GPI di Jember. Lalu ada juga Saifuddin Suri yang mewakili GPI menjadi anggota DPRD Kota Praja Semarang. Yang membuat bahwa dulu satu-satunya organisasi kepemudaan hanya GPI. Perang kemerdekaan usai, muncul sebuah keinginan agar tokoh-tokoh Ansor melakukan reuni. Dilakukan oleh Husaini Tiwai. Pertemuan itu sendiri terjadi pada tanggal 19 Desember 1949 di mana turut dihadiri oleh Kiai Wahid Hasyim. Beliau memberikan pesan kepada mereka yang hadir agar Ansor dihidupkan kembali. Tujuannya adalah untuk membentengi umat Islam dan sebagai kader penerus Nahdlatul Ulama. Maka diputuskanlah
melalui acara reuni yang kemudian berubah menjadi semacam rapat, bahwa sejak saat itu didirikan Gerakan Pemuda Ansor. Jadi namanya Gerakan Pemuda Ansor. Nah, Gerakan Pemuda Ansor yang lahir tahun 1949 ini tidak seluruhnya direspon secara positif. Ada juga yang merespon secara negatif. Nah, yang merespon secara negatif adalah mereka yang umumnya menjadi dedekot GPI. Jadi kalau tadi saya menyebut tokoh-tokoh Ansor yang masuk GPI, mereka ini bukan bagian daripada yang memberikan respon negatif ya. Jadi respon negatif ini berasal dari mereka yang berlatar non-NU yang ada di GPI. Apa respon negatifnya? Karena seolah-olah bahwa berdirinya Ansor ini merupakan semacam bentuk kemunduran dari apa yang sudah disepakati pada saat Kongres Umat Islam tahun 1945 yang menyatakan GPI ini sebagai wadah satu-satunya organisasi kepemudaan Islam. Penulis, nah topik ini sengaja saya angkat karena Abu Bakar yang menulis sejarah hidup Kiai Wahid Hasyim mengamati soal ini. Jadi dia ingin menjelaskan bahwa sebetulnya GP Ansor yang berdiri ini bukan merupakan Ansor yang ikut melebur menjadi GPI di tahun 45, tapi GP Ansor yang berbeda karena dia baru didirikan tahun 49. Jadi polemik yang dinilai negatif oleh GPI itu mirip dengan apa yang dialami oleh sayap kemahasiswaan NU yang didirikan pada tahun 1960 yang bernama Pergerakan Mahasiswa Islam atau PMII. Ketika respon oleh Himpunan Mahasiswa Islam yang didirikan tahun 49 yang seolah-olah juga menyatakan hal yang sama, bahwa Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi satu-satunya yang menjadi wadah bagi para mahasiswa Islam. Sementara konteksnya berbeda. Jadi konteksnya berbeda. Jadi kalau GPI dianggap sebagai underbow Masyumi, sementara NU merupakan bagian di dalamnya, Ansor dia menjadi bagian dari NU yang merupakan organisasi federatif di dalam Masyumi. Jadi tidak mungkin dianggap sebagai pengkhianat daripada GPI. Nah, PMI pun sama, dia juga hasil pengembangan daripada organisasi pelajar Nahdlatul Ulama yang sebelumnya urusan kemahasiswaan hanya ada berada di level departemen, dan ini dirasa tidak cukup memberi ruang yang cukup besar untuk beraktivitas, karena mengingat jumlah mahasiswa NU ini jumlahnya juga semakin besar dan semakin banyak. Jadi tidak cukup hanya diwadahi dalam satu departemen, kira-kira begitu. Kenapa Ansor yang berdiri tahun 1949 berbeda dengan Ansor yang berdiri tahun 1934? Pertama, organisasi ini tidak sama sekali punya hubungan konstitusi. Jadi tongkat estafetnya tidak melalui jenjang atau hubungan antar struktur setelahnya, tapi dibentuk oleh para alumni Ansor itu sendiri. Yang kedua, Ansor sudah dilarang, sudah dibubarkan masa Jepang. Jadi tidak ada lagi organisasi Ansor setelah tahun 1942. Jadi apakah benar GP Ansor didirikan tahun 1949? Menurut saya benar dengan pendekatan yang tadi saya sampaikan. Lalu apakah benar juga jika Ansor didirikan tahun 1934? Menurut saya juga benar. Kenapa? Karena organisasi yang berdiri tahun 1949 ini didirikan oleh alumni-alumni Ansor. Lalu yang kedua, pada level pengembangan mereka juga di berbagai daerah dibantu oleh alumni-alumni Ansor yang dulu pernah menjadi anggota. Jadi lalu yang ketiga punya aspek historis bahwa ini adalah keberlanjutan. Makanya ini dinyatakan secara jelas dalam anggaran dasar Gerakan Pemuda Ansor yang ditetapkan dalam Kongres kelima tahun 1959. Pasal satunya berbunyi bahwa organisasi ini bernama Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor.
didirikan kembali di Surabaya tanggal 14 Desember 1949 sebagai kelanjutan dari Ansor Nahdlatul Ulama yang didirikan tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah atau tanggal 24 April 1934. Jadi jelas punya kesinambungan historis antara Ansor yang didirikan tahun 1949 dengan Ansor yang didirikan tahun 1934. Di masa-masa berikutnya, dalam anggaran dasar atau sekarang namanya disebut sebagai peraturan dasar Gerakan Pemuda Ansor, tidak lagi dicantumkan tanggal didirikannya Ansor adalah 19 Desember 1949. Merujuk pertanyaan yang saya angkat kali ini, manakah yang benar? Kelahiran Ansor apakah 24 April 1934 atau 19 Desember 1949? Menurut saya keduanya benar. Ansor didirikan pertama kali di tahun 1934 dan Ansor didirikan kembali tahun 1949. Demikianlah penjelasannya. Semoga berkenan. Sampaikan saran, masukan, informasi di kolom komentar. Mungkin kita bisa bahas atau menjadi topik berikutnya di tayangan lainnya. Wallahu alam bishawab.